jaraknya sangat dekat-dekat gitu ya. Ini menunjukkan memang masyarakat sangat suka begitu ya. Saking populernya begitu ya. Banyak yang akhirnya menjual teh Solo ini dan banyak yang menjadikan juga teh tubruk asli Solo sebagai oleh-oleh atau bahkan untuk dikonsumsi pribadi. Bahkan tadi kita sampaikan ya, banyak kedai-kedai teh yang menambahkan embel-embel teh Solo sebagai salah satu strategi jualan. Entah itu benar teh Solo atau bukan begitu ya. Tapi yang jelas ini adalah salah satu bukti bahwa memang teh sangat digemari. Kondisi ini pun juga sebenarnya akhirnya memicu pertanyaan, kapan awal mula munculnya popularitas atau budaya ngeteh di Indonesia nih ya. Jadi sebenarnya pendengar, kalau melihat meningkatnya tren minum teh di Indonesia saat ini bukanlah hal yang mengejutkan. Apalagi Indonesia juga dikenal sebagai salah satu negara penghasil teh terbesar di dunia. Mengutip dari econ.go.id, Indonesia memiliki luas lahan perkebunan teh terbesar kelima di dunia dengan luas sebesar 107.905 hektar. Ini di tahun 2020 ya datanya ya. Dan jumlah produksi teh Indonesia pun berada di peringkat ke-8 dunia, yakni sebesar 138.323 ton di tahun tersebut. Begitu enggak? Oke. Nah ini terlepas ya dari data yang sudah disebutkan tadi tuh Del ya. Munculnya budaya ngeteh di Indonesia juga tidak bisa sebenarnya dipisahkan dari Belanda pada masa kolonial ya. Betul. Mengutip dari laman jelajah.kompas.id, pendengar, munculnya tren ngeteh di Indonesia dimulai sejak masuknya tanaman teh Camellia sinensis dari Jepang yang dibawa ke Indonesia pada tahun 1684. Seiring berjalannya waktu, tepatnya pada tahun 1827, pemerintah kolonial Hindia Belanda mulai ya membudidayakan teh dalam jumlah besar. Teh tidak tanggung-tanggung ya. Di masa tersebut pun pemerintah mendatangkan bibit teh dari Tiongkok untuk ditanam di kebun percobaan Cisurupan, Jawa Barat. Hingga akhirnya tanaman teh semakin berkembang di Pulau Jawa. Nah, berawal dari situlah ya. Akhirnya teh menjadi salah satu yang wajib ditanam oleh masyarakat Indonesia. Betul. Baik itu di tanah milik pribadi maupun di tanah sewaan ya. Meski terkesan memaksa ya, namun sejak saat itu teh mulai menjadi bagian hidup dari masyarakat. Dengan kata lain, seluruh masyarakat bisa menikmati teh dengan bebas tanpa ada batasan umur dan kelas-kelas gitu lah ya. Betul. Jadi awal mulanya memang dari zaman kolonial ya, karena waktu itu karena Belanda yang datang ke Indonesia. Belanda pun juga tadi kita sampaikan di awal tahu dari Tiongkok juga begitu, karena ada kerjasamanya. Nah, di sisi lain kembali ke budaya minum teh di Indonesia, pendengar, tidak sedikit yang mengaitkan juga jika munculnya budaya ngeteh Indonesia ini berasal dari Inggris nggak katanya. Gitu ya? Alasannya karena Inggris memiliki budaya minum teh di sore hari sambil ditemani kudapan atau dikenal dengan afternoon tea. Nah, kenyataannya budaya ngeteh di Indonesia justru sudah muncul jauh sebelum itu. Namun pada zaman dahulu budaya minum teh hanya dilakukan oleh kalangan bangsawan saja atau keluarga kerajaan saja. Salah satu contohnya adalah budaya ngeteh di kota Solo, Jawa Tengah. Sebelum muncul tren teh Solo seperti sekarang ini gitu ya, dan rancingan teh angkringan, ternyata budaya ngeteh di Solo ini sudah muncul sejak zaman kerajaan. Nah, ini mengutip dari laman soloraya.solopos.com, Heri Priyatmoko, dosen sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, mengungkapkan bahwa pada zaman dahulu teh selalu disajikan di setiap acara jamuan makan keluarga bangsawan dalam tradisi kerajaan Jawa. Salah satu buktinya adalah kebiasaan Pakubuwono X yang beberapa kali menjamu Raja Siam dari Thailand dengan menyajikan secangkir teh secara amat santun begitu. Jadi dulu memang hanya kalangan bangsawan saja gitu ya yang menikmati teh dengan kudapan ataupun juga menjadikan teh sebagai hidangan bagi tamu. Kelasnya lah ya. Kemudian seiring berkembangnya waktu dan zaman, budaya teh Solo yang awalnya hanya di lingkungan kerajaan mulai tersebar dan kemudian berkembang di kalangan masyarakat luas tanpa memandang status sosial. Bahkan saat ini minum teh seakan sudah menjadi kearifan lokal gitu ya bagi masyarakat kota Solo, dan saya rasa bukan hanya masyarakat kota Solo ya, tapi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Ini buktinya kita bisa lihat juga dari banyaknya angkringan-angkringan ya, hingga kedai-kedai teh yang menyajikan racikan teh tubruk yang nikmat.
itu ya. Itu dari Inggris tadi katanya itu ya. Iya. Nah, selanjutnya budaya ngeteh di berbagai daerah di Indonesia ya. Selain di kota Solo sebenarnya pendengar, tren budaya ngeteh juga muncul di berbagai daerah di Indonesia. Satu di antaranya ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY ya. Berbeda dengan Solo, Yogyakarta punya upacara tradisi minum teh tradisional yang dinamakan tradisi patehan. Tradisi patehan dilakukan untuk menjamu keluarga, kerabat maupun tamu-tamu sultan ya. Meski saat ini patehan sudah tidak disajikan untuk raja, namun tradisi ini masih tetap dipertahankan dan dilakukan secara rutin setiap hari. Budaya ngeteh juga dilakukan di Tegal, Jawa Tengah ya. Nah, ini sebagai salah satu daerah penghasil teh juga ya. Tegal memilih tradisi menyajikan teh di dalam poci yang terbuat dari tanah liat. Nah, ini kita kenal dengan teh poci. Ya, tradisi teh poci di Tegal merupakan perpaduan seduhan teh kental dengan campuran gula batu ya. Nah, saat disajikan, teh poci menciptakan cita rasa teh nasgital alias panas, legi, ada kata orang Jawa itu ya, alias manis dan juga kental alias kata kental. Makanya nasgito, panas, legi dan kental. Wah, itu disingkat ya, biar lebih menarik juga sebenarnya. Betul. Nah, tidak kalah menariknya juga, masyarakat Betawi ya juga memiliki tradisi budaya minum teh yang unik, Del. Yakni tradisi nyahi. Nah, pendengar, ini sebuah tradisi minum teh pada pagi maupun sore hari ya. Tak hanya menyeruput teh tubruk dalam teko kaleng, tradisi minum teh ini juga ditemani dengan gula kelapa. Uniknya lagi ya, gula kelapa tidak dicampur dalam teh. Nah, ini justru melainkan digigit terlebih dulu dan dilanjutkan dengan seruput teh tawar hangat. Gitu. Oke, seru ya memang budaya minum teh di berbagai negara ini ya. Caranya ya. Betul, macam-macam menyesuaikan dengan budaya masing-masing begitu ya. Dan gak heran makanya teh ini sudah diakui juga oleh UNESCO. Memang karena keajaiban